Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya bulan Ramadan adalah bulan spesial, bulan yang mulia, dan para ulama sepakat bahwasanya beramal soleh di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda seorang sholat di bulan Ramadan, seorang berpuasa di bulan Ramadan, seorang baca Quran di bulan Ramadan, seorang bertasbih, berzikir di bulan Ramadan, pahalanya tidak sama dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lainnya. Akan tapi berapa kalikah dilipat gandakan? Tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan berapa kalinya. Ada dalil yang secara umum, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha, ya, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka Allah akan balas 10 kali lipat. Ya, tapi ini berlaku di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ya. Ya, lipat gandakan tersebut dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat ila adhafin katsira, sampai lebih daripada itu. Tetapi jadi perlipat gandaan menjadi 10 kali lipat atau 700 kali lipat lebih daripada itu berlaku di setiap bulan. Tapi para ulama telah sepakat bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang spesial, lebih dilipat gandakan daripada bulan-bulan yang lainnya. Memang datang dalam suatu hadis, ya, tentang berapa kali dilipat gandakannya. Dalam satu hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang beribadah sunnah di bulan Ramadan, maka nilainya seperti beribadah fardu di bulan yang lainnya. Dan barang siapa yang beribadah fardu di bulan Ramadan, sama seperti 70 kali fardu di bulan yang lain. Tapi hadisnya lemah, hadisnya dhaif, ya. Secara umum, beramal soleh di tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang mulia, di waktu-waktu yang mulia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah, Rabbmu yang telah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki, tentunya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih sebagian tempat sebagai tempat-tempat yang mulia seperti tanah suci Mekah, ya, tanah suci kota Madinah, ya. Yang barang siapa beribadah di situ dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah memiliki sebagian waktu menjadi waktu-waktu yang spesial seperti bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Berarti bulan Ramadan adalah bulan yang spesial dan beribadah di situ dilipat gandakan pahalanya. Adapun berapa kalinya kita tidak tahu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beramal soleh di bulan Ramadan dilipat gandakan secara kuantitas maupun secara kualitas. Kuantitas pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, kualitas pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kalau kita kasih gambaran secara duniawi, biasanya kalau di bulan lain beramal soleh, misalnya mendapatkan sebuah mobil, misalnya pahalanya sebuah mobil, maka di bulan Ramadan mobilnya ditingkatkan. Yang biasanya Avanza jadi Alphard misalnya. Kemudian pun ini secara kualitas dilipat gandakan, secara kuantitas juga diperbanyak. Alphardnya bukan cuma satu juga, Alphardnya lebih daripada satu. Ini gambaran saja agar kita bisa paham, ya. Berbeda dengan maksiat. Kalau maksiat tidak dilipatkan kuantitas, hanya kualitas. Kata para ulama tidak dilipatkan, ya, kaman tetapi kaifan. Secara kuantitas tidak dilipat gandakan, hanya dilipat gandakan secara kualitas. Kenapa? Karena Allah mengatakan, "Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Barang siapa yang melakukan satu kemaksiatan, satu keburukan, maka dia tidak dibalas kecuali dengan kemaksiatan tersebut, tidak dilipat gandakan. Ya. Jadi saya ulangi, Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Barang siapa yang melakukan kebajikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat, dan barang siapa melakukan keburukan, dibalas sesuai dengan keburukan tersebut, tidak dilipat gandakan. Jadi para ulama juga sepakat, barang siapa melakukan kemaksiatan di tempat-tempat suci, di waktu-waktu mulia, maka kualitas hukumannya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya seperti orang yang hendak melakukan kemaksiatan di tanah suci Mekah. Kata Allah dalam surat Al-Hajj,
wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikuhu min adzabin alim. Barang siapa yang berkehendak melakukan keburukan di tanah suci Mekah, ya, melakukan ilhad, melakukan kezaliman, kami akan buat dia merasakan azab yang pedih. Jadi untuk khusus di Masjidil Haram di Mekah, barang siapa yang baru niat keburukan, melakukan keburukan di kota Mekah, dia sudah mendapat dosa, bahkan dosa besar, diancam dengan azab yang pedih. Belum dia lakukan, baru hanya ingin. Jadi seorang misalnya di tanah air sudah punya niat buruk, nanti kalau musim haji saya akan membohongi para jemaah haji misalnya, ya, saya akan jual kambing tapi kambingnya enggak ada, cuma jual kuponnya misalnya, jemaah haji dibohongin, ya. Dia niatnya sejak di tanah air, dia sudah terancam dengan dosa yang besar. Ini keistimewaan tanah Mekah. Sama seperti seorang bermaksiat di kota Madinah, ya, tidak dilipat gandakan secara kuantitas hukumannya, tetapi dilipat gandakan secara kualitas, ya. Karena Nabi SAW bersabda, ya, wa man ahdatha fiha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Kata Nabi SAW, barang siapa di kota Madinah, ya, melakukan suatu ihdath, melakukan kezaliman di kota Madinah, atau melindungi orang yang berbuat zalim di kota Madinah, maka atasnya laknat Allah dan malaikat dan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima ibadah sunnahnya maupun ibadah wajibnya. Ya, ini jika seorang bermaksiat di kota Madinah, maka kualitas dosanya dilipat gandakan oleh Allah, bukan hitungannya. Ibaratnya secara gambaran, kalau dia bermaksiat di luar bulan Ramadan dapat hukuman pentungan, biasanya pentungannya kayu, kalau di Madinah pentungannya besi, contohnya kira-kira itu. Tapi sama-sama satu apa? Pentungan. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Jadi kalau perbuatan dosa dilakukan di tempat suci atau di waktu mulia seperti bulan Ramadan, maka tetap hitungannya satu dosa satu hukuman, tapi hukumannya ditingkatkan kualitasnya. Paham? Tetapi kalau perbuatan kebajikan dikerjakan di tanah suci, ya, atau di tempat suci atau di waktu yang mulia, maka dilipat gandakan oleh Allah dari sisi kuantitas maupun secara kualitas. Seperti di Mekah Madinah, barang siapa yang salat di Madinah, ya, dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 salat di tempat yang lain. Di Mekah, 1 kali salat di kota Mekah dilipat gandakan lebih baik daripada 100.000 kali salat di tempat yang lain. Dilipat gandakan secara kuantitas, ya. Sama di bulan Ramadan. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan orang yang beramal saleh di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilul hajjata ma'i." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Ini dalil bahwasanya umrah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan, karena Nabi mengatakan seperti haji. Nabi tidak mengatakan seperti umrah denganku, tapi seperti haji bersamaku. Pahala terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mau kasih pahala banyak-banyak karena amalan sedikit itu hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti menunjukkan kualitasnya ditingkatkan oleh Allah dan kuantitas juga ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau umrah di bulan-bulan yang lainnya tidak seperti umrah di bulan Ramadan, ya. Makanya di Mekah Madinah ramai kalau sudah bulan apa? Ramadan. Orang umrah sangat ramai, ya. Kemudian juga contoh dalil bahwasanya dilipat gandakan pahala di bulan Ramadan seperti Nabi SAW bersabda, "Man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul laila." Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya pahala semalam suntuk, ya. Ini tidak berlaku di luar bulan Ramadan. Berlakunya cuma di bulan Ramadan. Bisa jadi seorang salat tarawih bersama imam cuma 30 menit, ya. Paling lama 40 menit, apalagi di tanah air, ya. Ada yang 7 menit tapi itu enggak beres, ya. Kalau yang 30 menit, ya, 40 menit, ya. Sudah selesai, dicatat seperti sholat semalam suntuk, ya. Seperti 5 jam atau 6 jam atau 7 jam, ya. Jadi ini tidak berlaku di bulan-bulan yang lain. Ini menunjukkan pahala dilipat gandakan. Dilipat gandakan, ya. Ustaz, bagaimana kalau ternyata sholatnya sampai
semalam suntuk. Ya, Nabi SAW dalam beberapa riwayat sholat bersama para sahabat, sholat tarawih sampai menjelang sahur. Saya menjelang sahur, ya jelas. Yang kalau cuma sholat 40 menit saja seperti sholat semalam suntuk, apalagi sholatnya sampai menjelang apa? Sahur. Ya. Kemudian dalil juga bahwasanya pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan. Contoh, barang siapa yang menemukan Lailatul Qadar, kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama mengatakan barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar sama seperti dia beribadah ya lebih daripada 1000 bulan di bulan-bulan yang lainnya. Seperti ibadah 8,3 tahun lebih. Cuma diwakili dengan ibadah 1 malam. Ini berarti kan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya beribadah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Tetapi berapa kalinya kita tidak tahu. Yang jelas dilipat gandakan. Dan diriwayatkan dari sebagian salaf ya, bahwasanya sebagian mereka ya menjelaskan berapa kali dilipat gandakannya. Seperti diriwayatkan dari Az-Zuhri, kemudian juga diriwayatkan dari tabi'in Az-Zuhri, kemudian juga dari Ibrahim An-Nakhai ya. Mereka menyebutkan berapa kali dilipat gandakannya. Contoh An-Nakhai rahimahullah berkata, "Shaumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin." Berpuasa 1 hari di bulan Ramadan lebih baik daripada berpuasa 1000 hari di bulan yang lainnya. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihah. Dan satu tasbih mengucapkan subhanallah di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 tasbih di bulan yang lainnya. Wa rak'atun fihi afdalu min alfi rak'ah. Dan 1 rakaat di bulan Ramadan yang ditunaikan 1 rakaat lebih baik daripada 1000 rakaat di bulan-bulan yang lainnya. Ini diriwayatkan dari An-Nakhai. Kemudian juga diriwayatkan dari Az-Zuhri, juga tabi'in. Dia berkata tasbihatun fi Ramadan afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. 1 tasbih di bulan Ramadan, subhanallah, lebih baik daripada 1000 tasbih di bulan-bulan yang lainnya. Demikian juga dari Abu Bakar bin Abi Maryam meriwayatkan dari guru-gurunya, kanu yaqulun, mereka berkata, "Idza hadara syahrul Ramadan fandasitu fihi bin nafaqah." Jika telah tiba bulan Ramadan maka hendaknya kalian berlapang bermudah-mudahan untuk bersedekah. Fa inna nafaqata fihi mudha'afatun kan nafaqati fi sabilillah. Karena berinfak di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya seperti berinfak di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ijtihad dari tabi'in yang menunjukkan kata mereka ibadah di bulan Ramadan 1000 kali lipat daripada di bulan-bulan yang lainnya ya. Tapi ini hanya pendapat. Intinya saya sampaikan bahwasanya beribadah di bulan Ramadan dilipat gandakan daripada di bulan-bulan yang lain. Dan untuk ingat bahwasanya bulan Ramadan ini cepat selesai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Dan tidak terasa kita sudah lewat 14 hari ya. 14 hari atau 15? 14 hari. Sepakat ya? Ada khilaf atau tidak? Tidak ada. 14 hari sudah lewat ya. Tidak terasa sudah setengah bulan lagi. Jadi seorang berusaha untuk banyak amal saleh di bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam amal salehnya meningkat ketika bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Ya, ini menunjukkan Nabi meningkatkan kualitas ibadahnya di bulan Ramadan ya. Lebih daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terlebih lagi tatkala 10 hari terakhir. Tatkala 10 hari terakhir. Ini hari-hari yang sangat spesial, 10 hari terakhir. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashrul awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallam bersungguh-sungguh berijtihad dalam beribadah di 10 hari terakhir tidak seperti di hari-hari sebelumnya.
Ya, Nabi Ramadan ibadahnya luar biasa. 10 hari terakhir lebih lagi daripada sebelumnya. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana idza dakhala al-'ashar," ya, kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, maka Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya. Dan mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan beliau pun menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan istrinya. Bangunkan istrinya. Ini dalil 10 hari terakhir di bulan Ramadan dianggap spesial oleh Nabi SAW. Yang pertama, syadda mi'zarahu, Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya. Kata para ulama, maksudnya Rasulullah SAW tidak menggauli istrinya sama sekali. Ya, ini menunjukkan bahwasanya 20 hari sebelumnya Rasulullah SAW masih menggauli apa? Istrinya. Ya, masih menggauli istrinya, masih tidur bersama istrinya, masih menggilir istrinya sesuai dengan giliran jatah nginap beliau. Tapi sudah masuk 10 hari terakhir, Rasulullah SAW sama sekali tidak menggauli istri-istri beliau. Kemudian wa ahya lailahu, Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Maka apa yang dimaksud dengan menghidupkan malamnya ada dua pendapat. Intinya ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama bahwasanya Rasulullah SAW begadang, tidak tidur sama sekali, ya. Dan ini didukung dalam sebuah hadis, namun hadisnya sanadnya dhaif dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Karena Nabi SAW yakhlitu baina naumin wa salatin fil 20. Rasulullah SAW mencampur antara tidur dan salat tatkala di 20 hari pertama. Sehingga mafhum mukhalafahnya berarti 10 hari terakhir Rasulullah SAW hanya salat, tidak mencampur dengan apa? Tidur. Berarti Rasulullah SAW apa? Begadang. Oleh karena sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan menghidupkan malam artinya begadang, tidak tidur sama sekali. Tidak tidur sama sekali. Dan ini pendapat ya kuat ya. Dan sangat mudah diterapkan di Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena orang-orang di Mekah dan Madinah tidak berkesempatan untuk tidur di malam hari. Bayangkan antum misalnya ke Mekah atau Madinah, salat 10 hari terakhir 2 ronde. Ronde pertama 20 rakaat, ronde kedua 13 rakaat. Salat dimulai kemarin azan Isya ya, jam 9. Azan Isya jam 9. Sudah selesai salat Isya taruhlah jam 9.20. Di situ kemudian salat tarawih. Salat tarawih ronde pertama 20 rakaat selesai sudah jam 11. Jam 11. Nanti ronde kedua mulai jam 1 kurang seperempat. Dulu zaman-zaman saya masih mahasiswa, salat qiyamul lail yang ronde kedua dimulai jam 1. Jam 1 selesai nanti jam 3 seperempat. Jam 3 seperempat. Padahal kalau dulu sahur masih mungkin setengah 5, sekarang sahur jam azan subuh jam 4. Jam 4 lewat 5. Jam 4 lewat 5. Nah kalau selesai sholat 3 seperempat, waktu tinggal sekitar 50 menit. Antara selesai sholat sampai apa? Azan subuh. Terus bagaimana caranya? Belum lagi keluar dari halaman masjid, belum nunggu istri-istri ada di mana ya. Terus kapan makan sahurnya? Oleh karenanya saya kalau tidak salah sekarang dimajukan waktu sholat malamnya. Tadinya jam 1, sekarang jadi jam 1 kurang seperempat. Ya, dengan harapan jam 3 sudah selesai. Berarti antara selesai sholat ronde kedua dengan azan subuh tinggal satu jam. Nggak ada sempat untuk tidur. Jadi benar-benar orang-orang kalau beribadah di Mekah dan Madinah tidak bisa tidur. Dan memang tidak bisa untuk tidur. Gimana mau tidur? Ya. Jam 1 tunggu sampai jam 11 selesai ronde pertama sampai 1 kurang seperempat cuma 1 jam 45 menit itu pun nggak sempat. Kemudian setelah itu kalaupun tidur paling 15 menit tapi banyak orang nggak tidur. Kemudian sampai salat malam selesai tunggu subuh juga nggak tidur. Jadi mereka bisa menghidupkan malam di 10 hari terakhir. Dan di antara yang paling afdal menghidupkan malam adalah dengan salat malam, dengan salat tarawih. Karena Nabi SAW diriwayatkan Rasulullah SAW pernah salat tarawih bersama sahabat 3 hari. Suatu malam Rasulullah SAW pernah sholat sampai sepertiga malam yang pertama. Suatu malam Rasulullah SAW pernah sholat sampai setengah malam. Dan waktu malam ke-27 Rasulullah SAW sholat sampai menjelang sahur. Sampai menjelang sahur.
menjelang sahur. Ya berarti cara terbaik untuk menghidupkan 10 hari terakhir adalah dengan salat malam. Nah, kalau di tanah air godaan untuk tidur semakin berat. Kenapa? Karena salat malam selesai jam 8. Sementara sahur jam berapa? Azan subuh 4:30. Dari jam 8 sampai jam 4:30 itu waktu yang panjang. Jadi godaan untuk apa? Tidur lebih berat. Nah, kalau di Mekah Madinah enggak sempat tidur. Madinah saja salat Isya mulai jam 9. Di sini jam 8 sudah selesai salat tarawih. Kalau pakai kultum ya 8:15. Kalau enggak pakai kultum sebenarnya jam berapa? Jam 8 sudah selesai. Ya. Jadi seorang tergoda untuk tidur jadi godaan di Jakarta lebih berat daripada di Madinah. Oleh karena hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha mengkondisikan dirinya untuk bisa menghidupkan 10 hari terakhir ya. Makanya kalau ada masjid-masjid bagus ya, bikin 2 ronde seperti di Mekah dan Madinah ya. Karena kalau kita mau ikut para sahabat kemudian sholat sampai menjelang sahur, kita enggak kuat ya. Para sahabat apa? Para sahabat luar biasa semangatnya untuk sholat. Dalam hadis waktu Rasulullah SAW sholat malam, kemudian setengah malam sudah selesai. Mungkin jam 1 sudah selesai, para sahabat minta tambah, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, gimana kalau tambah lagi, masih ada waktu. Subhanallah, selesai jam 1 masih minta tambah. Kita kalau imam selesai jam 1 kita bilang alhamdulillah. Kenapa enggak dari tadi selesainya? Sudah kemeng ya, kaki bengkak setengah mati ya. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, iman mereka luar biasa ya. Ini pendapat pertama, ahya lailahu, menghidupkan malamnya, begadang, tidak tidur sama sekali. Pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama berpendapat ahya lailahu maksudnya tidurnya sedikit. Rasulullah SAW 20 hari pertama tidurnya lebih banyak, 10 hari terakhir tidurnya lebih sedikit. Karena Rasulullah SAW tidak pernah sholat sampai subuh. Seperti perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salat hatta sabah ya. Rasulullah SAW tidak pernah salat sampai pagi, tidak pernah. Sehingga para ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah salat malam sampai subuh ya. Berarti Rasulullah SAW tidur ya. Ya, kita bilang kalaupun kita memilih pendapat kedua tidur, maka tidurnya pun cuma apa? Cuma sedikit. Tapi pendapat pertama kuat. Rasulullah SAW akhirnya tidak tidur itu pendapat sangat kuat. Ya. Jadi memang Rasulullah SAW juga tidak sholat sampai subuh, tapi ada sholat dicampur dengan baca Quran, dicampur dengan berdoa, ya, atau berhenti sebelum apa? Sebelum subuh, ya. Jadi intinya pendapat yang mengatakan begadang itu juga pendapat yang sangat kuat. Kalaupun kita milih pendapat kedua menghidupkan malam dengan tidur sedikit, maka ini juga pendapat yang baik. Jadi kita berusaha mengurangi tidur di 10 malam yang terakhir. Namun kenyataannya mengurangi tidur di 10 malam yang terakhir tidak mudah pada sebagian orang. Sebagian orang di 10 hari terakhir masih kerja. Ya, kerja kemudian dari pagi jam 8 sampai sore ya. Terus kalau malam suruh begadang lagi besok enggak kerja. Enggak mungkin malam begadang kemudian besok kerja ya. Kita bilang fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Kalau ternyata enggak bisa begadang, ya udah tidur. Ustaz, 1 jam enggak cukup tidur, ya udah 2 jam. Enggak cukup lagi Ustaz, ya udah 3 jam. Enggak cukup lagi 4 jam. Enggak cukup lagi 5 jam. Ya udah mau gimana lagi? Allah Maha tahu. Kita punya kewajiban, sebagian kita punya kewajiban harus cari nafkah di siang hari. Jadi maksud saya berusaha bertakwa kepada Allah semampunya. Kurangi tidur bukan untuk Facebookan ya, enggak. Kurangi tidur untuk baca Quran, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 10 hari yang terakhir. Kemudian Aisyah mengatakan wa aiqadha ahlahu. Di 10 hari terakhir Rasulullah SAW membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya. Apakah Rasulullah SAW sebelumnya tidak membangunkan keluarganya? Kita katakan Rasulullah SAW selalu membangunkan keluarganya. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW membangunkan Aisyah untuk salat malam. Ya, Rasulullah SAW yang memotivasi kita untuk membangunkan istri. Rasulullah SAW rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla wa aiqadha ahlahu fa shallat fa in abat nadaha ala wajhiha al-ma.
Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian salat malam, kemudian bangunkan istrinya untuk salat malam, kemudian istrinya salat malam. Allah rahmati lelaki seperti ini. Kalau istrinya enggan salat malam, maka dia percikan air di wajah istrinya. Ini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bangunkan istri salat malam. Apalagi beliau, tentunya beliau mempraktekkan apa yang beliau anjurkan. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW kalau salat malam, kemudian beliau ingin witir, maka beliau bangunkan Aisyah. Beliau bangunkan apa? Aisyah. Ya. Karena witir Nabi terkadang 3 rakaat, terkadang witir Nabi 5 rakaat, terkadang witir Nabi 7 rakaat, terkadang witir Nabi 9 apa? Rakaat. Ya. Jadi kalau beliau mau witir, ya, mungkin sudah menjelang subuh, maka Rasulullah SAW bangunkan Aisyah untuk apa? Untuk salat. Ya. Nah, Aisyah salat sendiri, Nabi juga salat sendiri. Ya. Jadi hari-hari selain Ramadan juga Rasulullah SAW bangunkan istrinya. Ya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, man yuqidu sawahibul hujurat. Siapa yang bangunkan para penghuni hujurat, yaitu istri-istriku. Jadi istrinya dibangunkan untuk salat malam. Namun 10 hari terakhir ada penjelasan dari Aisyah, Rasulullah SAW membangunkan istrinya, menunjukkan Rasulullah SAW membangunkan istrinya lebih awal untuk salat malam. Jadi kalau kita biasa bangunkan istri kita setengah jam sebelum subuh, sekarang kita rubah, kita bangunkan jam 2, bangunkan jam 3 ya. Untuk berdoa, bangun salat malam berdoa ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama malam-malam ganjil yang kita harapkan Lailatul Qadar ya. Jadi jangan lupa untuk bangunkan istri ya. Ya sekarang alhamdulillah cara bangunkan gampang. Antum misalnya iktikaf, ya udah pesan sama istri jangan matikan HP, malam ditelepon ya. Telepon jam 3 telepon istri. Jangan lupa 3:30 telepon lagi, jangan istri ya terus tidur. Tidur lagi. Cek 3:30 masih bangun enggak? 3:30 telepon lagi. Salat enggak? Ya, salat. Jadi harus kerjasama bilang istri ya, saya akan bangunkan kamu. Jangan matikan apa? HP. Kecuali kalau istri sakit, kalau istri lagi lemah ya, itu lain cerita. Tapi asalnya kita berusaha bangunkan istri sebagaimana dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan 10 malam terakhir adalah malam-malam yang spesial. Terutama di antara 10 malam terakhir itu ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ini malam sangat spesial. Karenanya malam tersebut dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah iktikaf dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah iktikaf sebulan penuh untuk mencari Lailatul Qadar. Karena Rasulullah SAW waktu itu belum dikabari oleh Allah kapan Lailatul Qadar. Hanya dikabarkan oleh Allah di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW iktikaf 10 malam pertama. Kemudian ternyata tidak ada Lailatul Qadar. Rasulullah SAW melanjutkan lagi 10 malam kedua. Ternyata tidak ada juga Lailatul Qadar. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan 10 malam ketiga. Allah kabarkan Lailatul Qadar berada di 10 malam yang ketiga. Baru Rasulullah SAW suruh para sahabat untuk iktikaf bersama Nabi SAW. Jadi pernah sebulan penuh Rasulullah SAW iktikaf dalam rangka mencari malam yang sangat istimewa ini, malam Lailatul Qadar. Ya. Sampai Allah turunkan surat khusus tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ingat, Allah tidak mengatakan malam Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Tapi Allah mengatakan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim. Ya. Min kulli amr. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada malam tersebut malaikat turun hadir di malam tersebut. Bahkan malaikat Jibril, pimpinan para malaikat juga ikut hadir di malam tersebut. Ya. Salamun ya hatta matla'il fajar. Maka keselamatan di malam tersebut sampai subuh. Jadi ada surat khusus tentang malam Lailatul Qadar. Ini malam spesial. Sampai-sampai Nabi dan para sahabat mencari malam tersebut. Ya. Dan malam tersebut terus ada sampai hari kiamat. Oleh karenanya, ya, karena saya dengar ada sebagian orang berpendapat Lailatul Qadar cuma di zaman Nabi. Sudah enggak ada lagi. Jadi mereka tidak pernah cari-cari Lailatul Qadar. Tidak benar, karena para sahabat setelah meninggalnya Nabi SAW, mereka masih terus mencari apa? Malam Lailatul Qadar. Baik. Lailatul Qadar, apa artinya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, Al-Qadar, ya, para ulama menafsirkan dengan 3 tafsiran atau lebih. Di antaranya 3 tafsiran tentang makna Al-Qadar. Ada yang mengatakan Al-Qadar
secara bahasa artinya adalah takdir. Artinya adalah takdir. Kenapa? Karena pada malam tersebut Allah menurunkan takdir tahunan, at-takdir as-sanawi. Sebagaimana dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah, itu malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian kata Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut ditetapkan perkara-perkara. Kata para ulama maksudnya pada malam Lailatul Qadar Allah turunkan sebagian data dari Lauhul Mahfuz. Allah sampaikan kepada para malaikat bahwasanya akan terjadi demikian-demikian dari malam Lailatul Qadar sekarang sampai malam Lailatul Qadar berikutnya. Setahun penuh. Makanya dikenal oleh para ulama dengan takdir tahunan. Takdir tahunan. Allah pilih penjelasan tentang takdir tahunan tersebut di malam Lailatul Qadar karena malam tersebut malam yang mulia. Maka dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, artinya malam takdir. Takdir tahunan. Ini di antara makna Lailatul Qadar. Di antara makna Lailatul Qadar, Al-Qadar maknanya adalah sempit. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ya. Dalam surat Al-Fajr kata Allah, adapun manusia kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, faqadara alaihi rizqahu, faqadara, Allah sempitkan rezekinya, maka dia berkata Allah menghinakan aku. Jadi qadar artinya menyempitkan. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dalam ayat yang lain, Allah lah yang telah membentangkan rezeki kepada yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan Allah sempitkan pada sebagian orang. Takdir artinya apa? Sempit. Ya. Contoh seperti Allah berfirman, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an la naqdiru alaihi fanada fi dhulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Allah dan Nabi Dhannun, Nabi Yunus alaihissalam tatkala pergi dalam kondisi marah meninggalkan umatnya. Wa dhanna an la naqdiru alaihi, dan dia menyangka kami tidak akan mempersempit perkaranya. Ternyata Allah persempit perkaranya, Allah uji dia dan dia ditelan oleh apa? Ikan paus. Jadi al-qadar dalam bahasa Arab artinya diantaranya adalah sempit. Nah, kenapa Lailatul Qadar dinamakan dengan malam yang sempit? Kata para ulama, karena banyak malaikat yang turun ke bumi tatkala itu, ikut menghadiri keagungan malam tersebut, malam yang penuh berkah. Sehingga terasa sempit karena dihadiri oleh malaikat. Karena zalul malaika, malaikat pada turun. Malaikat-malaikat yang di langit pada turun ke bumi untuk menghadiri malam yang penuh berkah tersebut, bahkan di antaranya malaikat Jibril juga ikut hadir. Inilah sebabnya kenapa dinamakan dengan Lailatul Qadar, malam yang sempit. Kemudian antara tafsiran kenapa disebut Lailatul Qadar, Al-Qadar artinya syaraf, malam yang mulia. Ai lailatun dzatus syaraf, malam yang penuh kemuliaan. Kenapa dikatakan malam penuh kemuliaan? Karena malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ada sebagian ulama berpendapat Allah menganugerahkan Lailatul Qadar kepada umat Islam karena umat Islam umurnya pendek-pendek, tidak seperti umat-umat terdahulu. Ini pendapatnya. Yang jelas Allah berikan kemuliaan barang siapa ibadah di malam tersebut sama seperti atau lebih baik daripada ibadah di 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan berapa tahun? 83 ya. Saya sering dengar 83, coba saya hitung lagi. Berapa? 1000 bagi 12 ya. Benar, 83,33. 83 bulan, 83 tahun. Ya. Sekarang, jadi kita ingin matematikakan agar kita lebih semangat ya. Karena kalau di matematikakan biasanya kita lebih semangat. Saya sering pengajian di Madinah, saya bilang pada para jemaah umrah, jemaah haji, Anda kalau sholat 1 hari semalam 5 waktu di Masjid Nabawi, sama seperti sholat 1000 hari di masjid-masjid yang lainnya. Di Masjid Istiqlal, di Masjid Ampel, di Masjid Demak, di Masjid Rahmat, Selipi. Jadi satu hari 5 waktu di Masjid Madinah, Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 hari di masjid yang lain. 1000 hari 3 tahun. Jadi kalau Anda jaga 5 waktu berjamaah di Masjid Nabawi sama seperti sholat berjamaah 3 tahun nggak pernah bolong. Di mana? Di Masjid Selipi, Masjid Ar-Rahmat. Ya. Siapa yang mampu sholat 3 tahun nggak pernah bolong? Nah, kalau dikasih gitu jamaah semangat. Oh,
semangat. Dimatematika-kan. Apalagi yang dimatematika-kan di Masjid Haram. 100.000 kali lipat. Dan berarti orang yang sholat sehari semalam 5 waktu berjamaah di Masjid Haram sama seperti sholat 100.000 hari. 100.000 hari itu berapa tahun? Saya hitung dulu ya. Antum juga hitung, siapa tahu saya salah hitung. Coba 100.000 bagi 365 ya. 273 tahun, luar biasa. 274 tahun, 274 tahun. Lumayan itu. Lumayan. Keempat ada bolongnya. Ustaz, banyak sekali pahalanya. Terserah Allah mau kasih pahala, ente protes. Allah mau kasih orang masuk surga gara-gara perempuan pezina minumin seekor anjing dimasukin surga. Ada laki-laki masuk surga gara-gara hilangin gangguan di jalan. Itu kan terserah Allah. Ya. Ente nggak usah protes. Jadi orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar seperti beribadah lebih baik, bukan seperti. Kata Allah khairun, lebih baik ya. Allah tidak mengatakan seperti itu. Allah mengatakan lebih baik daripada 1000 bulan di bulan-bulan yang lainnya tanpa ada Lailatul Qadar. Nah, sekarang saya tanya sama antum, ini kita matematikakan lagi. Sekarang azan maghrib berapa di tanah air kita? Jam berapa? Jam 6 kurang berapa? Jam 6 kurang 1/4. Masih lama buka ya? Masih lama. Jam 6 kurang 1/4. Ya. Azan subuh jam berapa? Jam 5, taruhlah 5 kurang 1/4 lah taruhlah. Berarti taruhlah gampangan. Berarti ada 11 jam, ya. Iya, 5 kurang 6 iya. 11 jam lah ya kira-kira ya. 11 jam. Nah, kalau Anda beribadah 11 jam tersebut ya, di malam Lailatul Qadar tersebut dari terbenam matahari sampai terbit fajar 11 jam, Anda bisa menghidupkan malam tersebut, maka seperti Anda beribadah 83 tahun. Taruhlah jangan 11 jam, 10 jam. Gampangannya 10 jam. Ya. Kita gampangan 10 jam, taruhlah 80 tahun. 10 jam 80 tahun. Berarti kalau Anda beribadah 1 jam, gampangannya di malam Lailatul Qadar, Anda seperti beribadah 8 tahun. Anda baca Quran 1 jam, seperti baca Quran berapa tahun? Tidak begitu hitungannya, tidak ya. Cuma saya gampangannya aja. Kalau kita bagi 10 jam tersebut dibagi 10, berarti 1 jam kira-kira seperti 8 tahun. Makanya Anda berusaha, jangan sampai Anda tidur di malam Lailatul Qadar. Tidur 4 jam berapa berarti? Tidur 1000 bulan. Enggak ya. Jadi maksud saya ini agar kita semangat. Jadi seorang di malam-malam ganjil berusaha jangan sampai waktu terbuang karena waktu berharga. Dan kita hanya bisa merasakannya di akhirat kelak. Jadi jangan malas-malasan waktu baca Quran. Ya. Kalau ada memang enggak sempat berbakti sama orang tua, telepon orang tua, kalau enggak ya bersedekah, apa saja kita kerjain. Berzikir kayak ya. Baca Quran, baca tafsir kayak ya. Bertasbih, bertahlil, bertakbir, karena semuanya itu pahalanya luar biasa. Anda hitung, kalau saya bertasbih setengah jam sama seperti 4 tahun, luar biasa. Ya, maka inilah kenapa dinamakan dengan Lailatul Qadar, karena Al-Qadar di antara maknanya adalah syaraf, yaitu kemuliaan. Karena beribadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Baik. Dan Lailatul Qadar berakhir tatkala terbit fajar, karena Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Kalau sudah terbit fajar maka sudah selesai. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana cara seorang dinilai sudah menghidupkan Lailatul Qadar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan ganjaran dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Ini bagaimana seorang dinilai telah menghidupkan Lailatul Qadar? Ya, ini masalah menghidupkan malam Lailatul Qadar ini perkara yang nisbi, relatif ya. Yang jelas kita tunjukkan kepada Allah kita sudah berusaha. Ada orang mungkin tidak bisa begadang di malam Lailatul Qadar, mungkin hanya sholat malam 1 jam, ya, mungkin baca Quran cuma setengah jam. Mudah-mudahan kalau dia benar-benar ikhlas, sudah dianggap oleh Allah menghidupkan malam Lailatul
Qadar. Ya. Sebagian ulama berpendapat minimal paling tidak kalau dia punya halangan jangan sampai tinggalkan salat berjamaah, salat Isya. Salat maghrib berjamaah, salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sudah dikatakan menghidupkan malam tersebut. Ya. Tapi seorang berusaha waktunya sebanyak-banyaknya, terutama malam-malam ganjil di 10 malam terakhir, untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat memastikan Lailatul Qadar tidak berpindah-pindah. Jadi dia selalu jatuh pada malam ke-27. Oleh karenanya sahabat Ubay bin Ka'ab pernah bersumpah, demi Allah Lailatul Qadar itu malam ke-27. Karena pada malam tersebut, kata dia, saya ingat Rasulullah SAW menyuruh kami untuk menghidupkan malam tersebut. Rasulullah SAW pernah menyuruh para sahabat untuk menghidupkan malam tersebut, malam ke-27. Berarti Lailatul Qadar pernah jatuh di zaman Nabi malam ke-27. Sehingga dianggap oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, Lailatul Qadar tidak pernah berubah, selalu malam ke-27. Ya, pendapat yang lain, ini pendapat jumhur, bahwasanya ya, Lailatul Qadar berpindah-pindah dari tahun yang satu ke tahun yang lainnya. Bisa jadi satu malam 21, bisa jadi malam tahun yang lain, malam ke-29, bisa jadi malam ke-25, berpindah-pindah di malam-malam ganjil, di malam-malam ganjil. Kenapa? Karena dalam hadis-hadis, kalau kita periksa hadis-hadis, kita baca hadis-hadis, maka disebutkan pernah Lailatul Qadar di zaman Nabi jatuh pada malam 27. Dan pernah juga Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Dan pernah Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Di Nabi SAW ya, puasa Ramadan kira-kira berapa kali? Kira-kira 9 kali, 8-9 kali ya. Jadi pernah jatuh malam 27, pernah jatuh malam 21, pernah jatuh malam 23. Dan untuk hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, saya dilupakan tentang kapan Lailatul Qadar. Tapi saya lihat dalam mimpi bahwasanya keesokan harinya saya sujud ya di tanah yang ada airnya. Ternyata pada hari malam 21 terjadi hujan. Malam 22 paginya Rasulullah SAW salat subuh dan beliau salat sujud di tanah yang bercampur dengan air. Karena masjid Nabi dia hanya pelepah korma sehingga ada air yang masuk menetes ke dalam masjid Nabi yang cuma tanah. Sehingga pernah terjadi Lailatul Qadar malam 21 dan jadi hujan di malam tersebut. Jadi bisa jadi malam Lailatul Qadar turun hujan bisa jadi. Jadi ini pendapat yang kuat bahwasanya Lailatul Qadar pernah terjadi atau berpindah-pindah setiap tahunnya, tidak menetap pada satu malam tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Dahulu Nabi SAW pernah diberitahu oleh Allah kapan Lailatul Qadar dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah SAW berkata, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar wa innahu talaha fulan wa fulan." Aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Tetapi si fulan dan si fulan bertengkar. Farufi'at, kemudian diangkat ilmu tersebut. Fa asan yakuna khairul lakum, semoga yang lebih baik bagi kalian. Jadi Rasulullah SAW pernah diberitahu oleh Allah kapan Lailatul Qadar. Rasulullah SAW ingin menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat Lailatul Qadar malam ini. Tetapi tiba-tiba ada yang bertengkar. Dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat Nabi jadi apa? Lupa. Sehingga Nabi sudah lupa. Nabi bilang gara-gara si fulan dan si fulan bertengkar, akhirnya dilupakan. Saya dilupakan. Yang mudah semoga lebih baik bagi kalian. Oleh karenanya, ingat, pertengkaran itu tidak baik. Pertengkaran itu bisa menghilangkan apa? Keberkahan. Ya. Pertengkaran itu bisa menghilangkan. Harusnya banyak rahmat yang turun, berkah turun, enggak jadi. Nabi sudah tahu kapan Lailatul Qadar, dihilangkan oleh Allah ilmunya gara-gara ada yang bertengkar. Maka saya ingat sama antum jangan suka bertengkar. Ya. Termasuk dalam lingkup keluarga. Jangan suka bertengkar suami dengan istri. Biar rahmat turun. Ya. Biar rezeki itu apa? Turun kepada suami istri, kepada anak-anak. Ya kalau sering bertengkar, rahmat enggak turun-turun. Yang turun utang melulu. Jadi bertengkar itu menghilangkan rahmat. Oleh karenanya Nabi SAW dihilangkan ilmu beliau tentang kapan Lailatul Qadar. Tapi kata Rasulullah SAW, wa asa an yakuna khairal lakum. Bisa jadi lebih baik. Dan ini benar. Ini musibah, takdir. Dia takdir musibah, tetapi musibah tersebut mendatangkan kebaikan. Seandainya ternyata Rasulullah SAW katakan, wahai kaum muslimin, Lailatul Qadar malam ke-23 misalnya. Orang-orang mungkin dari awal Ramadan tidak ada yang sholat, ya malas sholat. Nanti jam malam 23 baru apa? Baru sholat. Karena udah tahu Lailatul Qadarnya kapan. Sudah cukup 1000 bulan. Malam pertama enggak sholat enggak apa-apa. Ya. Iya, itu apa?
kondisi manusia seperti itu. Kalau dikasih tahu Lailatul Qadar malam 23, mungkin sebelumnya mereka enggak sholat. Setelah itu juga malam 24 sudah kosong masjid. Padahal Ramadan itu mulia sejak malam pertama. Dan sejak malam pertama seorang sudah berkesempatan untuk dibebaskan dari neraka jahanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Setiap malam itu ada pembebasan dari neraka jahanam. Ada orang-orang Allah bebaskan dari neraka jahanam dan itu berlaku setiap malam. Ya, bukan cuma malam Lailatul Qadar pembebasan dari neraka jahanam. Kemudian ingat, 10 malam terakhir semuanya mulia, bukan cuma malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi ada hikmahnya, kata Nabi, wa asa an yakuna khairal lakum, dengan dilupakannya aku tentang kapan Lailatul Qadar bisa jadi lebih baik bagi kalian. Jadi meskipun pendapat jumhur bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun yang lainnya, tetapi arja lailah, malam yang paling diharapkan Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Ini ulama mengatakan malam yang paling diharapkan Lailatul Qadar adalah 7 hari terakhir dalam satu hari. Rasulullah SAW mengatakan, "Inni ara anna ru'akum qad tawaqqa'at fi sabil awakhir." Aku melihat para sahabat pernah mimpi. Dimimpikan oleh Allah kapan Lailatul Qadar. Ternyata mimpi mereka semua sepakat di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga paling orang berusaha mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, kemudian di malam-malam ganjil, kalau tidak sempat lagi malam 21 lewat, malam 22 lewat, malam 23 lewat, jangan lupa 7 malam terakhir. Bersungguh-sungguh, malam 25, malam 27, malam 29. Tapi malam yang paling diharapkan adalah malam 27. Oleh karenanya kalau sudah di Mekah dan Madinah, di Masjid Nabawi, Masjid Haram, kalau sudah malam 27 siap-siaplah. Sangat ramai, pasti orang sangat ramai karena banyak orang awam meyakini Lailatul Qadar itu malam 27. Ini pendapat sebagian salah bahwa Lailatul Qadar malam 27. Kita katakan pendapat yang lebih kuat, malam Lailatul Qadar berpindah-pindah dari tahun satu ke tahun yang lain di malam-malam ganjil, tetapi yang paling diharapkan adalah malam ke-27. Ustaz, kan Nabi mengatakan 7 terakhir, 10 terakhir. Ya terakhir dihitung dari mana, Ustaz? Dari terakhir kan berarti 9 tersisa, ya. 10 tersisa, 7 tersisa. Nah, kalau bulan 29 hari, berarti malam 10 malam terakhir yang pertama mulainya malam ke-20. Paham? Paham atau tidak? Jadi, ini ada pendapat sebagian ulama mengatakan untuk menentukan 10 hari terakhir itu ditinjau dari akhir bulan. Karena kata Nabi 10 terakhir, 10 tersisa. Dalam riwayat 10 tersisa, 7 tersisa. Nah, tersisa itu kalau bulan 30 hari gampang. 10 malam terakhir pertamanya mulai dari malam ke-21. Tapi kalau bulan Ramadan cuma 29 hari, berarti 10 terakhir mulainya dari malam ke berapa? Malam 20. Ini pendapatnya. Kalau tidak salah diisyaratkan oleh mazhab Malikiyah dan juga kalau enggak salah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi pendapat yang kuat, malam ke-10 terakhir apakah 9 atau 10 sama saja. Malam pertamanya malam 21. Ya. Tetap malam 21. Jadi tergantung nanti khilafnya di penentuan hilal atau tidak, itu awalnya tidak hilal. Yang terjadi berbeda ya beda juga ya. Makanya masalah penentuan kapan satu Ramadan juga penting. Nanti harus mencari mazhab yang lebih apa? Pendapat yang lebih kuat. Itu pendapat jumhur, itu dengan melihat hilal ya. Terlihatnya hilal, bukan adanya hilal, tapi terlihatnya hilal. Karena kalau sudah beda awalnya, berarti beda juga malam ganjilnya. Ya. Intinya seorang berusaha mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, terutama di 7 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Malam 21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29. Dan malam yang paling diharapkan malam ke berapa? 27. Baik. Ustaz, apakah ada ciri Lailatul Qadar? Ya, disebut dalam hadis ada ciri-ciri Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ciri-cirinya seperti dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, secara ciri fisik malam tersebut tidak panas dan juga tidak dingin. Malam tersebut sejuk. Kemudian tidak ada angin, tidak ada badai. Malam tersebut tidak ada badai yang bertiup kencang di malam tersebut. Ya. Ini di antara ciri maknawi, ya, yaitu seorang merasa tenteram pada malam tersebut. Suasana, ya, semangat untuk beribadah. Ya. Apalagi malaikat banyak turun ke malam tersebut. Sehingga seorang tiba-tiba merasa dirinya semangat, lebih khusyuk salatnya, lebih tenteram baca Qur'annya. Sebagian orang baca Qur'an setengah jam sudah capek, nggak tahu kenapa. Capek, nggak bisa terus-terusan, capek, berhenti pingin ngobrol. Ya. Ada orang seperti itu. Ada orang subhanallah baca Qur'an sehari penuh, nggak jadi masalah. Hatinya tenteram, hatinya nikmati baca Qur'an tersebut. Nah, pada malam itu seorang akan merasa ketenteraman, kelezatan beribadah.
di malam tersebut. Ini tanda-tanda. Sebenarnya orang ngomong, oh kayak ini tadi malam Lailatul Qadar. Kok bisa ya? Ramalan saya diterima dari mana? Enggak. Jadi dia merasa tentram untuk beribadah. Ya, itu ciri-ciri Lailatul Qadar. Adapun ciri-ciri besoknya disebutkan bahwasanya matahari terbit tidak terlalu terang, agak lembut, ya, lembut, tidak terlalu terang, tidak terik di pagi hari. Kemudian juga Lailatul Qadar di malam hari, ya, di antara ciri-cirinya itu malamnya lebih terang, malamnya lebih terang. Tetapi ciri ini sudah tidak bisa kita terapkan di kota. Bagi orang yang tinggal di kampung-kampung, ya, dia bisa melihat hal tersebut. Padahal Lailatul Qadar kan bukan malam bulan purnama, tetapi malam tersebut terasa lebih terang. Tapi kalau di kota nggak bisa karena terang itu dari lampu. Ya. Terang itu dari lampu. Saya kemarin ke perkemahan Cibubur nemani anak-anak di penghujung bulan Sya'ban. Harusnya kan bulan sangat kecil, nggak ada. Penghujung bulan Sya'ban, mau masuk Ramadan. Kalau nggak salah 2 hari sebelum Ramadan. Ternyata langit terang. Ya, lampu Jakarta bikin langit apa? Terang. Terang ya. Padahal bukan bulan purnama ya. Jadi susah kalau melihat ciri Lailatul Qadar itu malam lebih terang, itu susah kita terapkan di kota. Kalau ingin kita ke kampung. Ya. Jadi saya ulangi, ciri Lailatul Qadar kalau di malam hari, malam terasa lebih terang, kemudian tidak ada angin yang bertiup kencang, ya. Kemudian seorang lebih nikmat beribadah di malam tersebut. Adapun keesokan harinya, yaitu matahari terasa lebih lembut sinar matahari tersebut. Ya. Taib. Pada waktu malam Lailatul Qadar apa yang kita lakukan? Ya. Ya ibadah apa saja. Kita campur antara salat, berzikir, berdoa. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, law alimt anna laila Lailatul Qadar, ayyu lailatin Lailatul Qadar, madza aqulu fiha?" Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau saya tahu suatu malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Doa apa yang harus aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan Aisyah radhiyallahu anha bisa bahasa Arab atau tidak? Aisyah bisa bahasa Arab atau tidak? Bisa, orang Arab. Bahkan pandai syair. Tetapi dia tidak mengarang doa sendiri. Dia minta doa dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang waktu berdoa berusaha menghafalkan doa lafal Nabi. Jangan ditambah-tambahin. Ya. Rasulullah mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Itu yang kita ulang-ulang. Katakanlah wahai Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma innaka afuun." Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Jangan tambah-tambah. Allahumma innaka afuun karimun ghafurun rahimun. Enggak usah tambah-tambah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, jangan ditambah-tambahin. Ya, karena lafal itu lafal yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau ngarang doa, Aisyah juga bisa ngarang doa sendiri. Ya. Artinya kita boleh berdoa dengan lafal kita, boleh. Tapi kita jaga lafal Nabi ini yang lebih sakti istilahnya. Lebih ampuh, lebih berkah. Karena yang ngajarkan langsung siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa di malam Lailatul Qadar, doa yang sangat dikabulkan. Ini dalil bahwasanya doa di malam Lailatul Qadar adalah doa yang sangat dikabulkan. Kita boleh doa yang lain. Ibu-ibu boleh berdoa, "Ya Allah ampunilah aku, ya Allah semoga suamiku tidak poligami." Boleh. Tapi jangan ya. Kuat-kuatan doa ya. Jadi mau saya ya. Doa apa saja boleh, tapi doa yang paling utama adalah mohon apa? Ampunan. Kenapa? Karena kalau kita diampuni oleh Allah, otomatis masuk surga. Kenapa kita terhalangi masuk surga? Karena ada dosa. Kenapa kita terhalangi masuk surga? Ada dosa. Kalau dosa kita diampuni, kita otomatis masuk surga. Jadi perhatian di sini, ingat bahwasanya doa yang terbaik, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Ini dalil bahwasanya Lailatul Qadar diisi dengan salat malam, dengan berzikir, diantaranya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang paling sering kita baca tatkala di malam Lailatul Qadar. Jadi barang siapa yang beribadah 10 malam terakhir, sudah dipastikan dia pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Apa sih yang dimaksud dengan mendapatkan Lailatul Qadar? Apa maksudnya? Maksudnya itu seorang bisa banyak beribadah di malam tersebut. Karena setiap orang akan dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu melewati semua orang. Lailatul Qadar ada di Amerika atau tidak? Ada di Amerika, di Australia, di Inggris ada semuanya. Ya. Orang kafir juga dilewati malam tersebut. Sama malam Ramadan. Ramadan ada nggak di Amerika? Ada. Orang kafir dapat Ramadan atau tidak?
dapat, tapi dia tidak mendapati Ramadan, artinya dia tidak beribadah di bulan tersebut. Jadi Lailatul Qadar itu akan melewati siapa saja. Malaikat turun, tidak cuma turun di Selipi saja, yang lain enggak. Turun di mana-mana ya. Tetapi orang yang dikatakan dapat Lailatul Qadar yaitu dia banyak beribadah di malam tersebut. Jadi bukan cari di mana. Kamu dapat enggak? Saya enggak dapat. Itu malam semua orang kena. Semua orang kena malam tersebut. Cuma maksudnya mendapatkan itu dia benar-benar beribadah di malam tersebut. Paham ya? Itu maksudnya.